Oke, jadi selamat datang di channel barunya kita. Karena sebenarnya nggak cuma gue doang di sini. Jadi untuk yang sesi pertama untuk di sini itu bakalan pasti Geno bakalan tetap ada, sama bakalan ada tambahan yang mungkin tiap minggunya selalu ada, itu adalah masalah berita-berita sains yang tentunya di bagian berita baik doang yang gue ambil, berita buruknya nggak akan gue bahas karena fungsi utamanya ya tadi untuk bikin berita itu harus ada berita baiknya. Untuk datang ke channel ini ya untuk mendapatkan berita baik, karena kalau kita lihat mayoritas berita itu banyak yang bikin kita resah atau anxiety kita jadi tinggi. Jadi gue pengennya di channel ini cuman yang baik-baik doang yang bisa kita lihat di masa depan. Tapi untuk Geno yang topik hari ini khususnya mungkin agak sedikit gelap atau lebih dark sedikit daripada yang konten-konten sebelumnya. Dan tentunya dari setiap kemajuan teknologi selalu ada sisi negatifnya juga, walaupun itu bisa kita bilang sedikit, tapi selalu ada kemungkinan yang berakibat fatal juga. Seperti ya semua kemajuan teknologi seperti apa yang dilakukan oleh Einstein, ya teorinya bisa digunakan atau semuanya bisa digunakan untuk menjadikan bom nuklir misalnya. Jadi selalu ada negativity dari semua positif, dan itu selalu nggak bisa kita hindari. Dan tentunya di topik kali ini agak lebih dark sedikit, karena kita akan ngebahas tentang apa yang terjadi kalau misalnya dunia itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti corporate yang besar, dan ini dinamakan sebagai suatu mega corporation. Nah, ini menjadi tema yang sering banget kita temukan kalau kita melihat atau misalnya menonton atau main game yang bertemakan cyberpunk. Jadi terutama di dunia sekarang kita mulai melihat kalau makin banyak perusahaan-perusahaan yang merger atau bergabung dengan perusahaan sama-sama besarnya menjadi suatu mega corporation, dan kita juga mulai melihat kalau mereka udah masuk banget ke kehidupan kita sehari-hari, mulai dari HP-nya kita atau dari Windows yang mengambil banyak data preference yang kita gunakan pada saat kita menggunakannya. Terutama kalian banyak yang mungkin menggunakan Windows 10 nggak mendisable fitur-fitur yang mengambil data-datanya kalian dan digunakan oleh Microsoft, atau misalnya data-data yang ada di HP-nya kalian. Kalau kalian pengguna Apple mungkin kalian bisa lebih percaya lah, bisa lebih aman setidaknya untuk masalah pencurian data dan segala macam oleh perusahaan yang digunakannya. Nah, di sini kalau kita ngomongin cyberpunk atau dunia yang dikuasai oleh corporates atau corporations, di sini mega corporations itu sebenarnya banyak, dan terutama yang paling dekat dari kita misalnya kayak Gojek yang mau bergabung dengan Tokopedia, atau misalnya kita ngomongin Amazon yang bahkan di barat itu nggak cuma di Amerika doang, tapi di Eropa itu punya cengkeraman yang cukup besar terhadap para penduduknya. Jadi di sini kalau kita ngomongin apa sih sebenarnya mega corporations yang gue omongin di sini tuh misalnya kayak ada Amazon, terus ada Samsung, ada Xiaomi, terus Alphabet, bahkan Tencent kita bisa bilang adalah suatu mega corporations juga. Terus ada Microsoft, ada Nestle, ada HP, Coca-Cola, Tesla, dan semua perusahaan anak-anaknya Elon Musk. Ada Philip Morris yang di tembakau, terus ada Pfizer untuk bidang medis, terus ada Wagner untuk military contracts. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini semua perusahaan-perusahaan yang besar banget dan multinational, atau bisa disebut sebagai MNC, bukan MNC perusahaan di Indonesia, tapi multinational corps itu disebutnya sebagai MNC. Semuanya ini punya perbedaan, dan misalnya apa yang mereka jual ya, mereka bisa ngejual goods, atau mereka ngejual products, atau mereka ngejual service. Jadi semuanya ini memiliki tipe penjualan yang berbeda, tapi punya satu kesamaan, yaitu adalah mereka adalah perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC, dan mereka punya peran yang cukup besar terhadap globalisasi juga, di mana produk-produknya mereka bisa dinikmati secara seluruh dunia. Bahkan kalau kita misalnya ngomongin Coca-Cola, mungkin banyak orang yang jauh lebih mengenal Coca-Cola dibandingkan misalnya suatu tokoh agama gitu. Jadi Coca-Cola sendiri itu udah menjadi suatu brand yang global banget. Jadi ini yang gue maksud dengan MNC. Nah, terus kita juga bisa ngeliat juga kalau kita ngomongin misalnya masalah suatu MNC yang lebih besar, itu bisa kita bilang ada titik di mana mereka bisa lebih besar daripada suatu negara, karena pada dasarnya MNC itu kan punya daya tarik yang besar banget atau kekuatan. Jadi kalau kekuatan terutama untuk anak-anak HI akan ngerti kalau yang gue maksud kekuatan di sini adalah power untuk ngebentuk atau ngebuat suatu kebijakan dalam negaranya. Jadi mereka punya power untuk menarik orang-orang yang pembuat kebijakan dalam suatu negara untuk bikin supaya lebih
mendukung MNC ini. Jadi mereka punya pengaruh besar terhadap kebijakan di dalam negaranya maupun kebijakan dalam luar negeri. Masalah ekspor impor itu mereka bisa punya peran yang sangat-sangat besar. Mungkin dari singkatnya kita bisa bilang kalau mungkin peran terbesar mereka adalah misalnya untuk menjaga importir dari barang-barang lain karena mereka bisa memproduksinya di dalam negeri. Jadi mereka akan melindungi, dan itu adalah hal yang sangat-sangat normal seperti apa yang dilakukan oleh Korea Selatan misalnya. Jadi kalau kita misalnya melihat dari Korea Selatan waktu itu tahun 97 sampai 2000-an, Korea Selatan itu ingin memasukkan barang-barang untuk pertanian di Indonesia. Tapi Korea Selatan sendiri enggan untuk menerima barang-barang impor dari Indonesia. Jadi ada banyak hal seperti itu yang bisa kita tarik bahwa banyak corporations yang punya pengaruh besar dalam kebijakan yang dibangun oleh suatu negara atau dibuat oleh suatu negara. Nah dari sini itu adalah awal tumbuhnya bisa terciptanya suatu mega corporations. Nah jadi contoh yang paling mudah buat kita bisa lihat itu adalah misalnya di Amerika Serikat atau di Amerika Utara. Jadi kita bisa lihat kalau MNC ini punya peran besar, terutama dalam melobi para senatnya atau para policy maker, karena di sana itu nggak masalah untuk kalian menyumbang suatu bantuan dana untuk melobi. Jadi kasarnya kalau di sini kan lo nggak boleh dong lo ngebayar suatu policy maker untuk nih gue kasih lo uang gitu. Kan orang bisa bilang kalau itu mah disogok gitu. Kalau di sana disebutnya bagi suatu melobi gitu. Walaupun misalnya ada banyak kasus di mana kebijakan yang dibangun itu ditolak sama para penduduknya atau para state-nya, tapi ya Senate nggak bakalan peduli juga gitu loh. Jadi kalau dibilang mereka adalah perwakilan dari masyarakat, ya kita nggak bisa bilang, walaupun mereka dipilih sama masyarakat dan digaji oleh masyarakat juga karena pendapatan mereka dari tax. Tapi pada saat perusahaan-perusahaan ini bisa memberikan lobby yang besar, ya mereka akan mengikuti kebijakan tersebut. Kayak contohnya adalah misalnya masalah vaping. Jadi masalah vaping itu sebenarnya kalau kalian baca benar-benar ya, banyak studi yang bilang kalau vaping itu sangat-sangat berbahaya, vaping ini merusak atau bahan kimianya itu nggak terpercaya segala macam. Tapi kalau kalian benar-benar baca hasil riset yang mereka lakukan, itu adalah hal yang sangat-sangat nggak masuk akal. Jadi pada saat contohnya mudahnya nih, misalnya ini gue ngomongin yang paling gampang kalian bisa riset dan kalian bisa cari di Google adalah mayoritas riset yang bilang kalau vaping itu lebih sangat-sangat bahaya. Mereka nggak pernah bandingkan dengan rokok. Sebenarnya seberapa bahaya dibandingkan dengan rokok? Kita yang menggunakan vape itu nggak pernah bilang kalau vaping itu adalah sehat 100% dan nggak punya dampak samping. Enggak, orang selalu bilang kalau vaping itu lebih baik daripada gua merokok. Tapi sekarang dengan banyaknya media yang memberikan, ini loh, terus ini ada risetnya segala macam. Nah, makanya gue bilang kalau suatu riset itu nggak bisa 100% dibilang terpercaya karena ada aktor-aktor di belakangnya yang mendorong untuk mendapatkan suatu jawaban yang mereka inginkan. Jadi lu bukannya mencari suatu jawaban untuk meriset, tapi karena jawaban yang awal lu udah pengen. Jadi tolong dibikin risetnya biar mendukung jawaban gue yang gue pengenkan. Harusnya kan kebalik dong, lu harusnya mempertanyakan sesuatu dan mendapatkan hasilnya. Tapi ini kebalik. Makanya di Amerika banyak yang bilang kalau Big Tobacco itu menang terhadap kebijakan yang dibuat terhadap vaping. Karena perusahaan-perusahaan tobacco atau perusahaan tembakau itu udah kalah jauh dibandingkan, atau setidaknya growth-nya itu mulai menurun. Jadi kalau kalian lihat, kenapa di Inggris misalnya NHS malah justru merekomendasikan orang-orang yang merokok ganti ke vaping. Nah, kenapa Amerika masih terhambat di masalah itu? Nah, itu kalian bisa baca sendiri dan risetnya banyak banget yang kalau kalian baca tentang riset-riset yang justru mendukung Big Tobacco atau Big Pharma ini adalah studi kasusnya itu sangat-sangat unik sebenarnya. Jadi kayak orang yang nge-vape nekan tombol itu sampai 10 detik. Itu kan jarang banget orang siapa sih? Itu kan bakalan kebakar gitu. Jadi banyak banget harus studi yang kita lihat dan perhatikan juga, terus jumlah orang yang ditesnya N-nya itu berapa. Jadi variabelnya juga terlalu berbeda-beda. Nah, jadi masalahnya di sini adalah ya policy maker bisa menciptakan hal seperti itu. Sama halnya dengan zaman dulu seperti perusahaan soda itu pada bilang kalau fat itu sangat-sangat berbahaya. Tapi kenyataannya sekarang kan sugar itu jauh lebih berbahaya. Kalau kita ngomongin misalnya suatu minuman, kalau kalian lihat sugar itu nggak selalu ditulisnya sebagai gula, mereka selalu menggunakan banyak banget. Dan ini mungkin bisa gue jadikan topik terpisah juga, di mana komposisi sugar itu tuh dirubah biar orang itu nggak terlalu takut karena namanya dirubah. Dan orang biasanya kalau dengar nama kimia itu langsung takut dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan, kalau misalnya ada suatu minuman ukuran 1 liter, itu gulanya itu bisa sampai 40-30%. Nah, kalian pernah nggak? Kalian bisa bayangin kalau misalnya sehari kalian makan
segitu banyak gula gitu. Jadi itu adalah salah satu studi yang didukung juga oleh corporations di mana untuk bilang kalau ini loh, fat itu berbahaya dan sugar itu jauh lebih baik. Bahkan sugar bisa disarankan untuk anak-anak kecil dan setiap hari mereka breakfastnya itu adalah kayak makanan yang highly sugary banget gitu, dan itu sebenarnya nggak sehat sama sekali untuk anak-anak kecil. Jadi banyak banget faktor seperti ini yang berperan terhadap masyarakat. Dampak itu sangat-sangat besar. Nah, selain untuk mendapatkan kebijakan, mereka juga bisa membentuk suatu opini terhadap penduduknya atau pendukungnya. Jadi ini adalah salah satu hal yang menurut gue cukup unik sebenarnya, di mana pada saat big corporations ini kan sebenarnya nggak cuma jualan goods doang, mereka bisa beli atau mereka bisa kerjasama atau mereka membeli saham atau mereka punya peran terhadap perusahaan-perusahaan startup atau bahkan sampai media. Mereka bisa menggiring opini, mereka bisa merubah idealisme orang, mereka bisa ngebuat masyarakat nih misalnya nih saling berdebat antara misalnya yang lower class dengan middle class dan orang-orang para pembuat kebijakannya maupun perusahaannya jadi pada ya mereka cuma tenang aja, mereka ketawa-tawa, padahal dari awal yang ngebuat kebijakannya itu adalah ya misalnya antara policy makernya atau suatu perusahaan di belakangnya, tapi yang ributin adalah masyarakat dengan masyarakat. Jadi ya hal seperti ini adalah hal yang sangat bisa dibilang sangat wajar ya untuk ditemukan. Seperti balik lagi gue ngambil contoh seperti misalnya di Amerika masalah pekerjaan yang akan hilang dengan menggunakannya AI atau misalnya para truckers dan segala macam, dan banyak orang yang akan melawan terhadap perubahan tersebut. Tapi ya kita harus lihat juga policy makernya seperti apa. Jadi kalau kita ngeliatin tangan MNC itu sangat-sangat besar dalam policy making. Jadi di sini tuh kita bisa bilang kalau ditambah lagi tuh sekarang itu nggak cuma di bidang itu doang. Sekarang kita bisa lihat kalau mega corporations itu bergerak di bidang software, hardware, dan scientific achievement. Ini sebenarnya udah gue bahas juga, terutama di berita yang terakhir waktu masih di INS. Kalau kalian lihat kayak masalah menciptakan obat untuk melawan penuaan gitu, melawan loh, atau bahkan mereka bisa mereverse penuaan. Jadi lu jadi makin bisa lebih muda, tapi bukan muda kayak film Benjamin Button, enggak, tapi itu kan jadi anak kecil malah jadi bayi. Tapi di sini adalah kalian bisa menurunkan umurnya kalian. Jadi misal kalian umur 60 tapi telomeresnya kalian menyebutkan kalau kalian itu masih 30-an atau 40-an. Jadi banyak banget yang MNC itu punya peran. Jadi banyak banget di sini juga yang kalau kalian lihat itu bahwa supporternya adalah MNC atau big corporations atau mega corporations ini. Jadi kalian itu juga bisa lihat sendiri berapa banyak. Karena beberapa dari kemajuan riset ini dan saintis ini didukung sama venture capitals. Jadi kalian juga bisa lihat di situ bahwa apa aja sih yang punya peran di situ, terutama kayak Pfizer dan segala macam, mereka punya bantuan pendanaan yang dari berbagai tempat. Terus juga kalau kita ngomongin pendanaan ini, selain masalah tersebut, kita bisa bilang juga kalau di software dan hardware, kalian bisa lihat kalau di Silicon Valley itu udah nggak cuma di software dan hardware doang. Kalian juga bisa lihat kalau mayoritas yang ada di Silicon Valley sekarang yang benar-benar lagi naik banget adalah misalnya adalah masalah pembuatan makanan vegan atau vegetarian atau lab meat. Nah, ini lab meat ini menurut gua udah benar-benar maju banget, dan mungkin dalam waktu dekat kita udah bisa memakan daging yang dibuat dari lab, bukan lagi dari misalnya sapi dan segala macam. Gue rasa ini bahkan dalam 10 tahun ke depan kita udah bisa menikmati itu, dan kita udah bisa memakannya mungkin di fast food chains yang ada sekarang gitu. Mungkin mereka akan memberikan opsi bahwa ini daging yang jauh lebih sehat. Nah, ini kan adalah suatu hal yang menjadi produk dan goods yang kemungkinan besar di masa depan kita adalah ini menjadi kesehariannya kita. Karena untuk kita bisa memelihara sapi itu udah nggak sustainable banget. Jumlah manusia dan jumlah konsumsi daging itu udah nggak bisa di cover untuk permintaan dunia. Bahkan di Indonesia aja kita masih harus impor sapi. Itu jadi emang jumlah produksi itu nggak bisa tercapai gitu untuk kebutuhan dunia. Misalnya makanya kita menciptakan atau manusia itu menciptakan gimana sih cara untuk memproduksi daging. Nah, di luar itu kita bisa lihat lagi kalau scientific achievements yang dilakukan oleh Silicon Valley dan perusahaan-perusahaan yang maju di bidang teknologi sekarang itu mereka udah mencapai brain enhancement, terus mereka udah menggunakan genetic engineering, terus CRISPR technology, terus ada organ printing. Jadi organ printing adalah yang ngebuat organ untuk tubuhnya kita. Kayak misalnya sekarang kuping udah bisa di print, terus ada jantung kemarin ini beritanya udah cukup lama sih, tapi setidaknya
jantung orang untuk yang lagi menunggu untuk donasi jantung, mereka udah bisa dipasangin jantung yang lagi dibangun oleh manusia sendiri. Jadi bisa dipasang dan mereka bisa menggunakan jantung itu sampai adanya donasi yang bisa. Jadi untuk saat ini memang masih terbatas karena jantungnya itu flow-nya itu udah ditentukan dari awal. Jadi kalau kita misalnya harus lari atau misalnya kita olahraga, ya jantungnya nggak bisa meregulasi jumlah darah yang harus dipompa. Jadi setidaknya kita udah mulai ke arah sana. Kalau kalian misalnya nonton film Repo Man seperti itu adalah hal yang mungkin masuk akal di masa depan, di mana kita bisa meminjam, kita bisa bisa harus melunasi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, dan kalau kita nggak bisa membayarnya, ya organ itu akan diambil atau disita. Jadi itu adalah salah satu film yang menurut gue, dulu gue mikir gila, nggak mungkin ya kayak gitu ya, terlalu sci-fi banget. Tapi semakin kita kesini, banyak banget film-film atau buku terutama ya yang membahas masalah ini tuh semakin nyata, suatu kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Nah kalau kita lihat nih semuanya nih yang dari tadi gue bilang, kemajuan manusia, kemajuan corporations dan perannya mereka sebesar apa, dan ini semua menurut gue adalah ke arah yang ada atau digambarkan oleh semua literatur cyberpunk yang udah diciptakan misalnya dari tahun 30-an, atau yang paling terkenal misalnya dari William Gibson dengan bukunya, gue rasa ini salah satu buku yang kalian juga harus cek, namanya adalah Neuromancer. Itu sering ada kok bukunya di Gramet sih nggak ada, tapi gue lupa namanya Books and Beyond atau kalau nggak salah ya. Itu kalau di mall-mall tuh masih bisa kalian pesan, dan itu kalau kalian beli e-booknya itu juga masih bisa kalian beli. Namanya Neuromancer. Itu menurut gue salah satu buku yang sangat-sangat menarik. Nah selain buku itu kalian juga bisa nonton misalnya film Blade Runner. Jadi itu menurut gue adalah salah satu keharusan buat kalian memahami dunia cyberpunk itu seperti apa sih, gambarannya seperti apa sih. Kalau mega corporations itu yang menguasai dunia itu, kita itu seperti apa. Gue rasa itu dunia yang sangat-sangat atmosfernya menggambarkan cyberpunk itu seperti apa. Tapi itu di zaman dulu, dan sekarang kita mulai melihat kalau arah-arah yang ada di film itu sangat-sangat masuk akal. Kayak orang zaman dulu kalau misalnya nonton Star Trek deh, kalian tahun berapa ya? 70 ya? Tahun 70 atau 80-an. Orang misalnya bisa ngomong dari HP gitu, misalnya bisa ngobrol kayak gini dan melihat muka orangnya. Zaman dulu kan kita mikir itu mah nggak mungkin banget, gila gimana caranya komunikasi seperti itu. Tapi sekarang semua orang udah mendapatkan itu gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat arah perkembangannya ini tuh menuju ke arah masa depan yang ya sorry to say emang agak dystopian sebenarnya. Ditambah lagi kalau kalian melihat sekarang di zaman pandemi seperti ini, orang yang kaya itu justru semakin kaya, dan yang orang-orang middle class ke bawah itu semakin miskin. Jadi pendapatan mereka itu menurun jauh, sedangkan orang-orang yang di atas itu pendapatannya justru meledak. Jadi kan ada aneh kan kalau kita bilangin kayak gitu. Jadi untuk kita bilangin dystopian future ya memang masuk akal gitu loh di zaman pandemi seperti ini. Nah terus kemajuan teknologi yang ada di sekarang yang gua ngomongin ini bukan sekadar HP ya, karena HP udah bisa dialami oleh semua orang. Tapi kalian bisa lihat kalau dulu HP itu adalah suatu hal yang sangat-sangat mahal. Semua teknologi yang baru itu sangat-sangat mahal dan memerlukan progres yang cukup lama untuk mendapatkan teknologi yang sama dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah ini akan ketemu juga kita di titik itu, di mana semua kemajuan teknologi atau advancements dalam science dan scientific development, kalian bisa melihat kalau itu semua nanti setelah berapa puluh tahun akan mengalami harga yang semakin turun. Nah disinilah awalnya dari istilah yang ada di cyberpunk itu sangat-sangat masuk akal menurut gua. Ini adalah istilah high tech dan low life. Jadi pada saat low life-nya itu, atau bisa dibilang low life di sini adalah orang-orang yang punya income menengah ke bawah, mereka udah punya teknologi yang tinggi, tapi nggak sejajar dengan pendapatannya mereka. Nah ini apa yang dialami oleh dunia seperti sekarang. Jadi kayak misalnya banyak orang yang nggak bisa sekolah dan segala macam, terutama di zaman pandemi, itu memerlukan misalnya HP. Masih banyak orang yang di Indonesia pun nggak bisa membeli HP loh. Jadi hal seperti ini adalah salah satu mulai terbentuknya hal tersebut yang gue bilangin high tech dan low life. Dan untuk lebih ke arah teknologi yang kemaju ke depannya, ini adalah kita ngomongin masalah AI, kita ngomongin masalah cybernetics, kita ngomongin masalah bleeding edge biotechnology, terus ngomongin masalah prosthetics. Ini semua hal yang sebentar lagi kita akan capai di masa depan. Dan ini semua balik lagi ke tema yang ada di cyberpunk. Jadi memang, makanya menurut gue ini adalah suatu hal yang sangat-sangat menarik, terutama untuk tema cyberpunk, karena
cukup menggambarkan apa yang bisa kita ekspektasikan terjadi di masa depan. Walaupun sebenarnya semua technological advancement itu sangat-sangat baik ya, tapi kita perlu ingat kalau semua kemajuan itu diperlukan pendanaan. Nah, pendanaan ini bisa datang dari siapa sih? Dibalik lagi kan dari corporations. Kalau negara nggak bisa mendukung, nggak bisa membeli, nggak bisa memberikan dana, ya datangnya dari corporations. Tapi yang menikmati pertama nanti semua technological advancement itu siapa? Balik lagi dong, ya corporations. Mereka yang udah ngelontorin duit, ya mereka yang minta dong teknologinya mana buat kita pakai terlebih dahulu. Cuman setidaknya ya gue harap nanti di masa depan nggak kayak gini ya. Tapi kalau kita melihat sekarang emang arahnya sepertinya ya kalian bisa jawab sendiri. Kulkasnya tahu mana barang yang kalian beli tanggal berapa, udah tinggal berapa, dan kalau udah habis mereka akan pesan sendiri. Nggak bisa kabur dari situ karena memang kita memerlukan mereka dan mereka juga memerlukan kita, karena itu memudahkan hidup kita kan sebenarnya.